sedang tinggal menunggu Bapak Aris Nugraha nih, Pak Ustadz. Siap. Pak Aris Nugraha ini pemimpin kami semua. Beliau adalah yang punya ANP Taklim. ANP itu singkatan dari Aris Nugraha Production. Oh, Masya Allah. Iya. Pak Aris Nugraha ini pemimpin kami yang selalu membimbing kami untuk menuju ketaatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita harus saling mengingatkan memang sih. Kalau enggak, lupa kita biasanya. Benar, Pak Ustaz. Ini di Jakarta apa di Bandung? Jadi yang preman pensiun sekarang lagi syuting di Bandung. Kebetulan Pak Aris Nugrahanya juga lagi di Bandung. Beliau lagi kurang enak badan juga, lagi sakit. Jadi syutingnya sempat libur 2 hari karena beliau lagi sakit. Tapi alhamdulillah di kajian ANP Ta'lim ini masih bisa diikutin sama beliau. Tapi kalau tukang ojek pengkolan syutingnya di Jakarta. Ya, jadi kita ada 2 lokasi. Alhamdulillah. Siap kalau gitu. Yang penting jangan utang. Jakarta. Masya Allah. Jadi ada berapa jumlah semua? Ya. Jumlah semuanya ada berapa orang? Kru sama pemainnya? Kalau kru sama pemain mungkin bisa ada 300 orangan, Pak Ustadz. Mungkin lebih, ya. Ada sebagian juga yang udah ngumpul tuh para pemainnya. Alhamdulillah, Pak Aris sudah hadir. Kalau begitu kita langsung mulai aja. Assalamualaikum. Mas. Bisa dimulai, Mak? Silakan, mungkin Pak Aris ada mau sampaikan dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabar Pak Aris? Baik, di sini saya dengan teman-teman preman pensiun ada 10 orang. Masya Allah, pensiun beneran nih? Udah pensiun beneran, udah ikut pengajian semua. Ini preman pengajian sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Katanya kurang sehat Pak Aris ini? Ya, udah 3 hari ini. Demam. Oh, kayaknya perlu minum degan bakar di sana, kelapa muda bakar di Bandung tuh. Oh ya udah, ini ada pasukan kelapa muda, ada. Masya Allah. Siap, jazakallah khair Pak Aris. Kalau begitu saya langsung buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, malam hari ini kita bisa dipertemukan lagi di ANP Taklim. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami supaya kami bisa menyerap semua ilmu yang diberikan oleh guru kami malam hari ini. Semoga kami bisa menjalankan hidup ini selaras dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai ANP tahun ini, kita mulai dengan menyebutkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, malam hari ini kita dibimbing oleh guru kita, Dr. Syafiq Riza Basalamah. Maaf. Kalau begitu, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi jama'ana ala al-huda wa tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita malam ini di atas petunjuk dan ketakwaan. Ketahuilah bahwa semua bentuk persahabatan, semua bentuk perkumpulan yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak akan jadi permusuhan. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-akhilla
Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai, kelak akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat malam ini, malam Jumat, malamnya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan, Allah Rabbul Alamin saja bersalawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, tidak seperti kita manusia, itu mereka pun bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalam buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita semua mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang manusia hanya pandai bersilat lidah, hanya pandai berbicara, hanya pandai merubah status dia. Cinta itu memerlukan pembuktian dari kita. Tunjukkan kalau engkau umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Buktikan kalau engkau adalah followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya dengan memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Aris Nugraha, dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga buat Tengku Firmansyah. Hibbati fillah, hari ini kita akan berbicara tentang hutang. Anda nggak tahu kenapa tema yang diangkat tentang hutang. Apakah semua kawan-kawan yang bergabung ini punya utang ya? Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau dilihat, kita ini termasuk bangsa yang suka berhutang. Dari yang bawah sampai yang paling tinggi, kita memang suka berhutang. Ahibati fillah, tujuan Allah menciptakan kita itu bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang terkutuk. Manusia pertama yang Allah ciptakan, kakek kita, Nabi Adam alaihissalam, itu Allah letakkan dia di dalam surga bersama istrinya. Allah bebaskan dia untuk makan fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan dimakan dari semua yang ada di surga. Kalian hidup nyaman di sana. Nikmatin apa saja yang ada di dalam surga. Tapi Allah sudah menetapkan akan memberikan ujian kepada manusia. Allah katakan kepada Nabi Adam dan kepada Hawa, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Nih pohon jangan deketin nih. Nih pohon jangan deketin. "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Semuanya boleh, jangan deketin nih pohon. Ketika engkau mendekatin pohon ini, kau akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi ternyata godaan itu lebih besar. Akhirnya Nabi Adam bersama istrinya mendekatin pohon terlarang tersebut. Makan darinya, lalu Allah turunkan ke muka bumi ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bumi yang kita pijak, yang kita melihat miliaran manusia berlomba-lomba untuk menjadi orang yang kaya, untuk menjadi orang yang sukses. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Semua yang di dalamnya terkutuk. Illa zikrullah wa ma wala wa alim au muta'allim. Yang tidak terkutuk apa di muka bumi ini?
kita dapat melihat semua yang kita kumpulkan, semua yang kita sentuh, semua yang kita lihat, itu akan hancur. Semua hasil usaha kita, hasil kerja kita akan tinggalkan semuanya. Mobil yang kita beli, bertahun-tahun kita nabung untuk membelinya. Rumah yang kita bangun di tempat yang strategis dengan biaya yang besar, itu akan pergi dan hilang. Karena itu hakikat dunia. Yang tidak terkutuk apa? Mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan semua ketaatan kepada Allah, semua yang berbau ketaatan kepada Allah, itu yang tidak terlaknat. Kenapa? Itu yang akan kau bawa. Itu yang akan menemanimu tatkala semua manusia meninggalkanmu. Siapa yang menemani kita tatkala kita di kuburan? Istri kita. Nggak ada yang mau nemenin kita. Anak-anak kita selamat tinggal. Kalau ayahnya meninggalkan harta yang banyak, mungkin sang anak mendoakan ayahnya. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan setelah itu dia akan menghabiskan harta peninggalan ayah. Semuanya ditinggal. Kecuali zikrullah, amal-amal soleh yang kau kerjakan. Itu yang akan mendampingimu di saat engkau kesepian. Di saat semua orang telah balik ke rumahmu. Nih kawan-kawan kita mungkin ikut mengantarkan kita ke kuburan. Masya Allah, dia orang-orang yang baik yang mau mengantarkan kita sampai ke tempat terakhir kita. Tapi setelah itu, selamat tinggal. Hanya amal yang mendampingimu di sana. Wa alim, dan orang yang berilmu, yang belajar agama sehingga dia tahu dan memberitahu manusia. Au muta'alim, atau orang yang sedang dalam proses menuntut ilmu agama. Maka jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang sedang belajar agama. Ahibati fillah, kalau bicara hutang, ada satu kelompok manusia yang dia itu demen banget berhutang. Bahkan memotivasi orang untuk berhutang. Sampai-sampai dikatakan, kalau engkau nggak berhutang, engkau nggak akan sukses. Usahamu nggak akan besar. Engkau tidak akan bisa dapat rumah. Engkau nggak akan bisa memiliki mobil, motor. Bahkan pemikiran itu seakan-akan menjadi sebuah keyakinan. Yang diyakini oleh banyak manusia. Kalau nggak berhutang, nggak bisa hidup. Ahibati fillah. Anak akan membacakan firman-firman Allah ya, yang telah menyempurnakan agama ini, Allah Azza wa Jalla. Semua yang kau perlukan itu sejatinya sudah Allah jelaskan. Agama ini pedoman hidup kita. Kalau pikiran manusia, konsep yang dibuat oleh manusia bisa salah, bisa benar. Tapi ketika Allah berfirman dan Rasul SAW bersabda, maka itu sebuah kebenaran yang harus kita ikuti. Malam ini kita ngaji. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Tengku Firmansyah bahwasanya kajian ini sebenarnya udah lama. Sebelum pandemi pun sudah ngaji, sudah belajar agama. Yang perlu kita tanyakan, apakah berdampak dalam kehidupan kita? Apakah ada yang berubah pada sikap dan perilaku kita? Ketika ibunya Sufyan Ats-Tsauri berpesan kepada anaknya, anak yatim nih. Ibunya ngasih duit sama Sufyan. Sufyan nih ambil duit. 10 dirham. Kata ibunya, nak, nih pegang nih duit. Engkau belajar dengan duit ini 10 hadis. 10 sabda Nabi SAW. Kasih duit. Perlu biaya orang belajar. Sekolah, keluar biaya. Lalu pesan ibunya, kalau engkau sudah dapat 10 hadis, engkau evaluasi dirimu. Kalau 10 hadis itu merubah sikapmu, cara berbicaramu, cara dudukmu, cara berjalanmu, sikapmu kepada manusia, ada perubahan, lanjutkan kau menuntut ilmu. Tapi kalau enggak, nak, kalau tetap aja nggak ada perubahan pada dirimu, kayaknya nggak usah belajar, nak. Ibu takut ilmumu jadi balak buat engkau nanti. Maka itu yang perlu kita tanyakan setelah kita ngaji berbulan-bulan ya. Tiap pekan kita ngaji. Sebagaimana tadi disampaikan. Bahwasanya
Bapak Aris berusaha untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ada di situ. Iya, cuma harus ada perubahan di diri kita. Berkaitan dengan hutang, apakah kita masih suka berhutang? Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, seringkali dia mendengar Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dalam sholatnya. Dalam sholatnya. Ingat, di dalam sholat itu ada tempat-tempat yang mustajab. Seperti ketika sujud, ya, di akhir sholat sebelum salam. Apa isi doa Nabi SAW? Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dosa dan hutang. Kok seakan-akan dosa ini konconya hutang. Nabi berlindung. Artinya meminta kepada Allah Azza wa Jal agar dijauhkan, dilindungi dari hutang. Dosa jelas. Maka tatkala itu ada yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma aktsara ma tasta'idu minal maghram?" Ya Rasulullah, betapa seringnya engkau itu memohon perlindungan kepada Allah dari hutang. Ada apa sebenarnya sama hutang ini? Kok takut banget Nabi SAW? Di saat banyak manusia yang meremehkan utang. Nabi takut dari utang. Doa minta sama Allah supaya dijauhkan dari utang. Lalu Nabi memberikan penjelasan SAW. Kenapa beliau berlindung dari hutang? Innar rajula idza gharim haddath fakadzab. Orang itu biasanya kalau berhutang, dia akan ngomong. Dia akan cerita, ya, dia perlu uang ini itu dan bohong biasanya. Bohong biasanya. Kenapa? Kebohongan ini yang membuat orang itu kesian, kemudian memberikan hutang kepada dia. Ini hutang yang tanpa riba, ya. Kalau sekarang orang itu suka ngutangin. Dulu orang tuh nggak kepingin ngutangin. Tapi karena sekarang mengutangin orang lain itu menjadi sebuah badan usaha untuk memperkaya diri, maka banyak yang ngutangin. Tapi dulu enggak, kita kalau mau utang masih tahu ke orang itu, ibuku sakit atau ini itu, supaya diutangin. Wa wa'ada fa akhlaf. Dan dia biasanya akan janji, orang yang berhutang ini, dan dia akan ingkar janji. Itu realitanya. Ternyata hutang ini mengantarkan kepada dosa. Dua dosa. Berdusta dan ingkar janji. Dan dua-duanya sifat orang-orang munafikin. Ahibati fillah. Suatu hari ini kita ingin menanamkan di diri anak pribadi dan teman-teman semuanya dan kaum muslimin, jangan suka berhutang. Nabi pernah duduk bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Muhammad bin Jahsh, iparnya Rasulullah SAW. Kita lagi duduk, tahu-tahu Nabi alaihi wasallam melihat ke langit, mengangkat kepalanya, menengadah ke langit. Kemudian beliau meletakkan tangannya di keningnya. Apa kata beliau? Subhanallah. Madza nuzila minat tashdid. Beliau mengatakan, Maha suci Allah, apa yang telah diturunkan hukuman yang berat ini? Ada sebuah hukuman yang keras sekali. Fasakatna wa fazi'na. Itu para sahabat dengar itu, mereka pada diam. Dan mereka ketakutan. Keesokan harinya, sahabat gak ada yang tanya. Mereka ketakutan. Apa nih? Ada hukuman yang sangat keras. Keesokan harinya, baru Muhammad bin Jahsh bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Rasulullah, alaihi salatu wassalam, Ya Rasulullah, ma hadha tashdid alladhi nuzzil. Wahai Rasulullah, semoga salat dan salam tercurahkan untukmu. Apa hukuman yang sangat keras yang telah diturunkan?
Faqala. Lalu Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, demi yang jiwaku di tangan Allah Azza wa Jalla, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma uhyiya, thumma qutila, thumma uhyiya, thumma qutila." Andai kata ada seorang yang berjuang di jalan Allah, nih perang dia, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mati syahid. Lalu dia dihidupkan kembali sama Allah. Dan dia berjuang lagi di jalan Allah. Ini orang ini nggak cari fulus. Nggak mikirin dunia. Ini orang mau berjuang untuk agama Allah SWT. Mati lagi dia. Kemudian dihidupkan kembali. Lalu berjuang lagi dan mati 3 kali. Wa alaihi dainun ma dakhalal jannah. Hatta yuqta anhu dain. Dan dia menanggung hutang, maka nggak masuk surga tuh orang. Nggak bakal masuk surga sampai utangnya dibayar. Nggak main-main jamaah. Padahal kita tahu pahala orang yang mati syahid. Subhanallah. Orang yang mati syahid itu dengan awal tetesan darahnya diampuni dosa-dosanya. Kecuali hutang. Para ulama menjelaskan hutang ini sekedar contoh. Sebenarnya bukan hanya utang. Semua yang berkaitan dengan hak-hak makhluk Allah, itu urusannya sama makhluk. Yang urusannya sama Allah semua diampuni. Engkau pernah menyakiti saudaramu, pernah mengumpat saudaramu, pernah membuli saudaramu, itu akan kau pertanggungjawabkan. Dan urusan yang terbesar adalah urusan hutang. Sampai dibayar. Gimana kalau ternyata ahli warismu tidak membayar? Keluargamu tidak membayarkan. Ahibati fillah. Nih, di awal Islam, Nabi SAW itu nggak mau mensolati orang yang mati punya utang. Pernah ada sahabat yang meninggal dunia. Ditanya sama Nabi SAW. Punya utang nggak dia? Kata para sahabat, iya dia punya utang. Berapa utangnya? 2 dinar. 2 dinar itu kira-kira ya 5 juta. Lalu Nabi SAW tidak mau mensolatnya. Ada seorang sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku yang nanggung utangnya." Aku yang nanggung utangnya. Jadi ada sahabat yang menjamin utangnya akan dibayar. Lalu Nabi mensolati. Ketika keesokan harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatadah. Qala, Abu Qatadah, engkau udah bayarin? Kata dia, udah Nabi SAW. Al-an baradat alaihi jildu. Sekarang setelah engkau lunasin, baru kulitnya itu sejuk. Baru dia dingin. Artinya jaminan dari seseorang tidak membuat dia lepas dari hutangnya sampai dibayarin hutangnya. Karena dia yang hutang. Ini menunjukkan tentang beratnya urusan hutang. Jangan hutang kecuali darurat. Kecuali terpaksa hutang. Tapi kebanyakan kita hutang untuk beli handphone. Hutang untuk beli motor. Sekarang lagi rame beli sepeda. Mana punya motor, sepeda. Subhanallah. Thauban, maula Rasul SAW. Dia meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man mat wa huwa bari'un min thalath." Barang siapa yang mati dalam kondisi dia itu bebas dari 3 perkara. 1, 2, 3. Kalau engkau mati, kan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Nah, tapi ternyata ada hal-hal lain yang perlu kita jaga. 3 hal salah satunya. Yang pertama, kalau engkau mati selamat dari kesombongan. Sombong itu bukan pakai baju baru.
bukan pakai sandal yang bagus, mobil yang mewah, enggak. Sombong itu menolak kebenaran. Dikasih tahu, nggak mau, itu sombong. Dan meremehkan orang lain. Sebagian kita kan yang kalau mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, dia udah nggak nyaman. Memang dia nggak mau dengar. Nggak mau terima dia. Walaupun yang disampaikan kebenaran. Itu sombong. Dan meremehkan orang lain. Dan kita tahu, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar dzarrah. Sebesar semut dari kesombongan. Yang kedua, al-ghulul. Mengambil harta milik orang banyak. Kalau mencuri milik satu orang. Tapi ghulul ini yaitu mengambil harta yang milik orang banyak. Salah satunya adalah harta rampasan perang. Itu milik orang banyak. Dia ambil. Susah engkau masuk surga. Yang ketiga, ad-dain. Hutang. Kalau engkau nggak punya sifat sombong, engkau nggak pernah mengambil milik orang banyak, apalagi tadi yang berkaitan dengan harta rampasan perang, menggelapkan harta milik umat. Yang ketiga, engkau nggak punya utang, insya Allah masuk surga. Jaminan dari Nabi SAW. Salah satunya, jangan punya utang. Rasulullah SAW juga bersabda tentang urusan utang ini. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang yang beriman itu bergantung sama utangnya. Sampai utangnya dibayarin. Artinya dia tidak dihukum selamat atau dia dibinasakan sampai dilihat. Dia bisa nggak melunasi utangnya? Ketika di dunia, harta berguna. Mobilmu bisa engkau jual. Rumahmu bisa engkau jual untuk menutupi utang. Tapi ketika engkau udah mati, apa yang engkau akan jual? Engkau udah mati. Dan engkau punya utang. Maka yang ada adalah hitung-hitungan dengan kebaikanmu. Nggak ada uang, yang ada kebaikan dan dosa. Ahibati fillah, makanya kalau kita lihat ya, bagaimana para sahabat. Hasil didikan Rasul SAW. Kita ini hasil didikan siapa kok suka berutang? Sampai mengatakan kalau nggak utang nggak sukses. Ya, kadangkala orang-orang kapitalis yang mendidik kita sehingga kita suka berhutang. Kadangkala hutang kita bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, seorang presiden. Bukan presiden sih, terlalu kecil kalau presiden. Dia itu Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Yang kekuasaan Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dari kota Madinah terbentang jamaah terus sampai ke Persia, sampai ke Azerbaijan, Yaman jangan ditanya, Syam selesai semua di bawah kekuasaan Islam, Mesir di bawah kekuasaan Islam pada waktu itu. Apa pesannya pemimpin kepada rakyatnya, kepada para sahabatnya? Dia mengatakan kepada rakyatnya, dia menyampaikan kepada penduduk negeri. Dia mengatakan, iyyakum waddain. Hindari hutang. Hindari berhutang. Kenapa? Fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu harb. Awal hutang itu kegundahan. Orang kalau sudah punya utang, ya, apalagi kalau urusan cicilan rumah, cicilan ini, itu apalagi yang berbau riba. Udah akhir bulan dia kepikiran, ya. Khususnya di masa pandemi ini, penghasilan sedikit. Tapi dia sudah terlanjur hutang ini, hutang itu. Yang mau gak mau dia harus bayar. Awal engkau hutang itu sudah jadi beban. Akan ada kegalauan di dirimu. Dan ujungnya nanti perang. Rumah yang disita. Ya kita melihat. Debt collector yang kadangkala sampai ya melakukan tindakan-tindakan
kezaliman ya. Ya, ada. Penyebabnya apa? Utang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hindarin hutang. Itu kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anaknya Umar. Ini bapak, pemimpin, penguasa pada waktu itu berpesan kepada rakyatnya untuk tidak berhutang. Jangan berhutang. Terus gimana? Ya udah hidup apa adanya. Anaknya Abdullah bin Umar, dia mengatakan kepada kawannya, ya Hamran, ittaqillah. Wahai Hamran atau Humran namanya, orang yang dipanggil sama Abdullah bin Umar, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutu 'alaika dain. Dan jangan kau mati punya utang. Jangan mati punya utang. Gimana bicara mati punya utang? Jangan mati. Engkau punya utang. Kita ini nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Caranya, ya udah jangan berutang. Fayu'khadhu min hasanatika la dinar thamma wala dirham. Nanti kalau engkau mati punya utang, engkau sholat, engkau haji, engkau umroh, diambilin tuh dari amal solehmu, diberikan kepada orang-orang yang kau punya utang sama mereka. Sholat yang kau capek, lelah, perlu kesabaran, pahalanya dikasihkan sama mereka. Apa penyebabnya? Engkau berutang sama mereka. Jamaah rahimakumullah, para ulama berbincang tentang hutang ini. Terus gimana Ustaz? Boleh apa enggak berhutang? Para ulama mengatakan boleh berhutang dengan 3 syarat. 3 syarat. Yang pertama, niat untuk membayar. Niat untuk membayar. Karena ada orang yang pinjam sama kawannya. Dari awal dia nggak niat mau bayar. Adulah fulan, nggak bayar, nggak apa-apa sama fulan. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi dari awal dia sudah merasa nggak perlu bayar gitu. Dan banyak terjadi di negeri kita juga jemaah ya. Orang-orang yang beli sesuatu, yang kemudian kredit. Lalu dari awal dia ingin menghilangkan barang tersebut. Kata Nabi SAW, man akhada amwalan nas yuridu ada'aha adallah anhu. Barang siapa yang ngambil hartanya orang, pinjam sama orang uang, berhutang. Dan dalam hatinya dia bertekad untuk melunasinya, adallah anhu. Allah yang akan bayarin utang dia. Allah yang akan bayarin utangnya. Karena dari awal udah dia komitmen, aku mau bayar gitu. Nggak ada bohong-bohong dia, enggak. Memang dari awal niat. Jadi ini urusan hati. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Tapi barang siapa yang niat berhutang dari awal, niat nggak mau bayar dia, maka Allah akan hancurkan dia bersama hartanya. Sampai mati nggak bisa bayar. Kenapa? Dari awal dia sudah niat nggak mau bayar. Subhanallah. Maka kalau engkau berhutang, yang pertama, niat untuk bayar. Yang kedua, dia tahu, atau paling tidak dia mengira bahwa dia mampu melunasi utangnya. Jadi ketika dia mau pinjam uang, dia ngomong sama orang tersebut, insya Allah aku bisa bayar. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi insya Allah aku akan bayar. Insya Allah kalau enggak nanti aku akan jual ini, itu, macam-macam lah. Artinya memang dalam benak dia ada sesuatu yang dia bisa bayarkan. Tapi kok ternyata kok nggak punya. Disitulah akhirnya terjadi kebohongan. Engkau tahu, nggak mampu anak utang sekarang, bayarnya gimana anak nggak tahu. Maka engkau harus sampaikan kepada orang yang punya uang. Sampaikan, bang, aku mau pinjam uang, bang. Tapi aku nggak tahu bisa bayar apa enggak. Kira-kira dipinjemin nggak antum? Kayaknya nggak dipinjemin antum. Aduh, gimana antum nanti? Disitulah kemudian muncul kebohongan. Kita ngomong ini, itu, aku punya ini, ada fulan yang insya Allah akan ngelunasin, ada, semuanya bohong. Seharusnya engkau jujur. Engkau sampaikan, aku mau pinjam, tapi kapan bayarnya? Wallahu a'lam. Syarat yang ketiga, dia berhutang untuk sesuatu yang disyariatkan. Jadi memang yang diperlukan sama engkau. Kalau harus berhutang itu, hutanglah untuk makan.
untuk makan, untuk berobat, bukan untuk gaya hidup. Tapi kebanyakan kita berhutang untuk gaya hidup. Kadang-kala teman-teman yang kerja merantau juga, kalau ditanya, kau kok jauh-jauh kerja sampai ke Jakarta, ya itulah saat demi sepiring nasi bohong. Kalau sepiring nasi di kampung ada sepiring nasi. Terus kenapa engkau merantau? Untuk sesuatu yang lebih besar. Itu yang banyak terjadi. Soalnya kalau bicara sesuap nasi, sepiring nasi, kadang-kala kawan kita sampai ke luar negeri ya, ada dalam benak dia ambisi dunia ini. Ini yang menyebabkan sebagian orang itu hidupnya susah, terbebani sama hutang, karena ambisi dia sendiri. Kalau bicara kebutuhan, enggak. Motor umpamanya. Nih teman-teman nih, motor. Kenapa harus beli motor yang baru? Kenapa harus beli motor yang baru? Padahal engkau bisa beli motor 3 juta. 3 juta dapat motor. Bagus. Enggak usah bagus ya. 4 juta. 5 juta. Bagus. Kenapa engkau harus berhutang? Beli motor harga 17 juta. Ada yang beli motor harga 35 juta. Untuk apa? Kebutuhan bohong. Untuk gaya. Karena kalau bicara kebutuhan, ya udah engkau beli yang sesuai dengan kebutuhanmu. Tujuan motor itu mengantarkan kita, nggak rusak-rusak, ke tempat tujuan kita. Enak dinaikin. Dan kalau bisa naik motor yang kalau kuncinya ketinggalan, nggak dicuri sama maling. Masya Allah. Punya motor, kuncinya ketinggalan, maling nggak mau ngambil. Begal nggak akan membegal antum ya. Kalau antum naik motor 3 juta, kira-kira ada begal yang memberhentikan antum. Mungkin begalnya mengatakan, tafadhol, silakan. Kadang-kala masalahnya, kenapa banyak orang punya motor-motor baru jamaah? Satu rumah 2, 3. Kadang-kala, ya hutang. Makanya kalau antum lihat sohib datang pakai motor baru, langsung tanya, kredit berapa antum motor ini? Karena jarang yang beli kontak. Tapi kalau antum naik motor bekas, seharusnya antum gak gengsi. Ketika ada yang tanya, Masya Allah, kata, Alhamdulillah, kontan mas, gak hutang. Nah, maka ingat ketika engkau harus berhutang, hutanglah untuk kebutuhan. Nabi SAW berhutang, iya. Bahkan beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya itu digadaikan ke orang Yahudi. Untuk apa? Untuk renovasi rumahnya? Untuk beli gandum, untuk makan. Maka kita tidak mengatakan utang itu dilarang. Enggak. Boleh. Ahibati fillah. Gimana kalau sudah terlanjur Ustaz? Ini bicara terlanjur. Udah punya utang. Udah terlilit hutang. Karena ambisi yang ada di dadanya yang membuat dia hutang. Maka yang pertama, banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin kita nggak mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW. Katanya kita followernya Nabi SAW. Udah diarahkan jangan berhutang, kita masih berhutang. Untuk sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan hidup kita, tapi untuk gaya hidup kita. Minta ampunlah sama Allah SWT. Banyak beristighfar, bertobat. Kemudian, yakin sama Allah. Ketika engkau dari awal memang niat untuk membayar, yakin kalau Allah akan bantu engkau. Ini berbaik sangka sama Allah sambil memperbaiki diri kita. Yang ketiga, doa. Nih, anak kumpulkan beberapa doa ya. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin bisa ditampilkan doanya. Nih doa. Diajarkan Nabi SAW untuk dibaca setiap sebelum tidur. Antum kalau mau tidur nih, Suhail meriwayatkan. Karena Abu Saleh, sebutkan bahwasanya Abu Saleh itu memerintahkan kepada kita, kalau kita mau tidur itu, hendaklah merebah ke kanan kita. Ini Nabi SAW yang mengajarkannya. Kemudian berdoa.
Apa doa yang dibaca? Subhanallah jemaah. Kita lihat nih doa yang berkaitan dengan tauhid. Yakin engkau makhluk Allah. Ketika engkau di perut ibumu, umur 120 hari, itu sudah ditulis rizkimu. Lalu apa yang dibaca? Allahumma, ya Allah. Rabbas samawat, wa rabbal ard, wa rabbal arshil azim, Rabbana wa rabba kulli syai'in, faliqal habbi wan nawa, wa munzilat tawrati wal injili wal furqan, a'udhu bika min syarri kulli syai'in, anta akhidun binasiyatihi, Allahumma antal awwal, falaysa qablaka syai', wa antal akhir, falaysa ba'daka syai', wa antal zahir, falaysa fawqaka syai', wa antal batin, falaysa dunaka syai', iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, Rabb sekalian langit dan bumi, Rabb Tuhannya arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Allah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, Allah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung dari kejahatan segala sesuatu yang engkaulah yang menguasai ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah al-awwal yang tiada sesuatu sebelummu, dan engkaulah al-akhir yang tiada sesuatu setelahmu. Engkaulah yang zahir yang tiada sesuatu di atasmu, dan engkaulah yang batin tiada yang lebih dekat darimu sesuatu pun. Lunasilah utang kami dan cukupilah kami sehingga terhindar dari kefakiran. Hadis riwayat Muslim. Nabi sebelum tidur ingat sama utangnya. Dan kita lihat doa Nabi SAW yang panjang, muqaddimahnya panjang. Dia panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu dengan kekuatan Allah. Nggak ada yang sulit buat Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir Nabi mengatakan, iqdi annad dain, ya Allah lunasi utang kami ya Allah, cukupi kami ya Allah, sehingga terhindar dari kefakiran, terhindar dari minta-minta, terhindar dari hutang juga. Sebelum tidur, ingat jamaah, kenapa ada orang yang tidur tidak pernah bangun lagi? Mati. Dan kalau engkau meninggalkan hutang, gimana engkau akan masuk surga? Dunia ini tempat kita bersusah-susah, bukan tempat untuk santai. Baik, doa yang lainnya. Nih hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah datang seorang yang punya utang, punya tanggungan hutang. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib, lalu dia mengatakan, inni ajaztu an kitabati fa'inni. Ya Allah, dia mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, aku nih nggak mampu untuk melunasi utangku. Dia itu budak yang hendak membebaskan dirinya. Dia mengangsur. Dan dia mengatakan, aku nggak mampu lagi untuk membayar angsuran tersebut. Maka bantulah aku. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ala u'allimuka. Apa dikasih duit sama Ali bin Abi Thalib? Enggak. Tapi dikasih amalan. Kita nih kadang-kala kalau datang ke orang, datang ke Ustaz, Ustaz tolong Ustaz, Anda punya utang, bantuin lah Ustaz. Dikasih amalan, masa dikasih doa Ustaz? Masa nggak punya fulus-fulus Ustaz atau kawan-kawan lah yang bisa bantuin Anda? Ini orang datang kepada Ali bin Abi Thalib dan Ali mengatakan kepada dia, ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau nggak aku ajarin sebuah amalan yang aku diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau kana 'alaika mithlu jabali sirin dainan addahu Allahu anka. Kalau engkau menanggung hutang sebesar gunung Sir. Ada gunung punya sebuah kabilah itu jemaah. Utang semuanya, emas nih, sebuah gunung. Allah akan lunasin. Allah akan lunasin. Tapi engkau percaya enggak sama Allah? Kalau Allah mampu melakukan itu. Ali hendak menanamkan di diri orang ini ketergantungan kepada Allah SWT. Kita tuh banyak bergantung sama dompet kita, sama tabungan kita, sama gaji kita. Oh nanti ada uang, ada ini, Allah kasih COVID-19. Selesai. Yang engkau berpikir dapat melunasi hutangmu, ternyata pupus harapan semuanya. Gak ada pemasukan.
Allah mengajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Rabbul Alamin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah itu bukan pemilik Indonesia, jemaah. Tapi Allah yang memiliki negeri kita. Malaysia, Asia, Australia, Amerika, Eropa, Afrika, Antartika sana. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bumi ini. Yang di langit pun yang kita lihat, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apa sulit bagi Allah untuk melunasi hutang-hutangmu? Berapa engkau punya hutang? Anda baca berita, Masya Allah. Di Afrika, ada orang semalam jadi orang kaya. Jadi miliarder. Dia menemukan batu mulia yang sangat langka sekali. Kira-kira harga, ada 3 batu yang dia temukan. Ya mungkin harga batu itu 3-nya jadi 80 miliar. Sehari dia jadi orang kaya. Siapa yang ngasih? Itu batu siapa yang menciptakan? Rabbul Alamin. Maka Ali mengatakan kepada orang ini, kalau engkau punya utang sebesar gunung Sir, Allah akan bayarin. Apa doanya? Qul, katakanlah, ini doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupi aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selainmu. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Kadang-kala ada orang yang punya utang, terbebani sama utang, lalu dia gimana melunasi utangnya? Cari dukun. Kenapa masih ada dukun-dukun yang bisa menggandakan uang? Kok masih laku, jemaah? Kok masih laku? Kok masih ada yang datang? Masih ada yang tertipu? Karena dia nggak bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Dia cari pegangan sana sini. Ya usaha tetap, tapi ingat hatimu itu bergantung sama Allah. Kakimu boleh pergi kemana, tanganmu boleh usaha, tapi hatimu tetap sama Allah Azza wa Jalla. Doa-doa ini. Kemudian nih doa yang terakhir nih, yang Nabi SAW sering membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, kelemahan dan kemalasan, sifat bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang lain. Habibati fillah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi baca. Intinya antum bisa hidup tanpa berhutang. Tinggal mau atau tidak. Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita berdoa, sholat, ruku, sujud. Allah nggak perlu. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Ini aturan Allah dibikin. Pedoman hidup kita sudah Allah turunkan. Tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Apalagi Ustadz hanya bisa menyampaikan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar dikasih kekuatan. Setelah ngaji, setelah belajar, itu ada perubahan sikap di diri kita. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, Anda kembalikan kepada Tengku Firmansyah. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Barakallahu fikum. Masih di mute kayaknya. Oh iya, oke. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung saja mulai pertanyaannya. Ada dari Ukhti, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya untuk seorang perempuan apabila ia memiliki calon suami yang sekarang sedang terlibat dalam hutang piutang usaha dalam jumlah besar? Laki-laki ini belum melamar,
karena yang bersangkutan ingin menyelesaikan hutang piutangnya terlebih dahulu sebelum melamar sang wanita, agar wanita ini tidak ikut terlibat di dalam masalah hutang piutangnya. Apakah sebaiknya wanita itu menunggunya atau bagaimana? Nah, Jazakallahu khairan. barakallahu fikum, Masya Allah ya. Kayaknya termasuk syarat mencari suami sekarang ini, cari suami yang nggak punya utang. Baik, barakallahu fikum. Gimana sekarang kondisi perempuan ini? Yang pertama, lihatlah suamimu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 2 kriteria yang harus ada di diri suami. Yang pertama adalah agama. Yang kedua adalah karakter dan akhlak yang mulia. Nabi SAW tidak berbicara tentang harta, tidak berbicara tentang rupa, enggak. Karena kalau bicara hartanya suami, ya sehari bisa hilang. Kalau Allah mau. Kemudian kalau bicara rupa, lama-kelamaan kau lihat suamimu bosan juga. Karena terbiasa yang mungkin awal-awal belum nikah kelihatan, ya Allah, ganteng banget gitu. Sampai rumah sebulan kau lihat, ya biasa aja sih. Itu yang terjadi. Tinggal sekarang kau lihat nih calon suamimu. Apakah dia termasuk orang yang agamanya baik? Agama baik itu ada yang minimal. Jadi kalau bicara minimal, dia itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. Itu minimal agama yang harus ada pada calonmu. Kalau bicara dia orang yang berhutang tadi sekarang, tinggal dilihat. Apakah dia termasuk orang yang memang takut berhutang, dia berhutang memang dengan cara yang baik ya. Mungkin dia tidak berhutang dengan cara riba. Kadang-kadang kan ambisi yang membuat dia akhirnya hutang, terlilit hutang. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Maka engkau selidikin tentang dia. Kalau dia memang sudah bertobat ya dari hutang-hutang dia yang karena ambisi dunia dia, karena ambisi dunia ini, cinta dunia ini adalah pangkal semua dosa. Kalau suamimu enggak sebenarnya Ustaz. Dia insya Allah orang yang soleh, yang menjaga sholatnya, yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya jauh dari hal-hal yang haram. Silahkan kalau engkau mau menerima dia sekarang, walaupun belum melunasi hutangnya. Dan sejatinya istri itu tidak punya kewajiban melunasi utangnya suami. Tapi kalau dia mau bantu silahkan. Tapi kalau ternyata suami anti secara agama ya nggak baik ya. Sholatnya bolong-bolong ya. Kemudian ya ada hal-hal yang haram yang mungkin dilakukan sama dia. Kayaknya anti harus berpikir mencari calon yang lainnya. Karena ini masa penentuan anti. Kalau nanti insya Allah bisa diperbaikin. Nanti berspekulasi. Berapa banyak rumah tangga yang kacau gara-gara ternyata istri nggak bisa diperbaikin atau suami nggak bisa diperbaiki. Maka Nabi memesankan tadi akhlak dan agamanya. Tinggal sekarang anti perlu istikharah. Anti udah musyawarah, udah dapat jawaban dari Ustadz. Tinggal anti perlu istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena utang itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kegundahan dan kegalauan. Awalnya akan menimbulkan itu dan akhirnya peperangan. Kalau engkau masuk ke dalam rumah tangga yang sudah ada kegalauan di sananya, gimana engkau akan mendapatkan sakinah, kedamaian, ketenangan ya? Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita berniat bayar hutang yang sudah kita lupa, kita berhutang kepada siapa, tapi perasaan masih punya hutang di masa lampau. Secara hukum Islam, gimana kita membayarnya supaya lega perasaan hati ini bebas dari hutang di masa lampau yang kita lupa? Nah, subhanallah ya. Barakallahu fiik. Ya jamaah, kita ini kadangkala waktu SMP ya, waktu SMA makan di warung, bon gitu kan, tapi nggak pernah bayar, makan di sana, pinjem duit sama sohib, nggak bayar. Ya sekarang mungkin
kayaknya nggak ada apa-apa. Nanti akan ada hisab yang detail, jemaah. Jangan 1.000, 1 rupiah pun kau akan ditagih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar semut, engkau akan melihat kebaikan dan keburukan yang kau kerjakan. Terus gimana Ustaz? Kita udah tobat nih, tapi kita lupa. Yang pertama, perlu dicari. Engkau perlu mencari. Kira-kira mana orang-orang yang aku punya utang sama dia. Kalau mungkin sekolah, kita pernah SMA di sana ya, makan di kantin nggak bayar, datang ke sekolah. Bayar kita. Tapi kalau benar-benar lupa dan kita sudah nggak tahu lagi. Atau kita ingat tapi orang itu nggak ada. Apa yang harus dilakukan? Engkau perkirakan utangmu berapa. Lalu sodakohkan. Bukan atas nama dirimu. Bukan karena itu uang milik orang. Tapi atas nama orang yang punya uang tersebut. Mamanya punya utang sama anak. Sedekahkan ini atas nama Ustaz Safi, kita berikan sudah. Setelah mungkin kita sedekahkan, lalu kita jumpa sama orang tersebut. Kita ingat, oh anak punya utang sama fulan. Lalu kita datang. Ustaz, anak punya utang 1 juta Ustaz. Waktu itu anak udah nggak ketemu Ustaz. Akhirnya duit itu anak sedekahkan ke masjid. Gimana Ustaz? Atas nama Ustaz. Kalau anak katakan afwan, anak perlu uang, maka antum bayarin lagi. Terus uang itu sedekah buat engkau. Karena engkau punya utang sama anak. Jadi tanggungan hutang ini jamaah tetap. Makanya nggak main-main Nabi SAW menekankan urusan hutang ini. Maka silahkan. Kita berusaha semaksimal mungkin ketika nggak ketemu, ketika lupa, ya udah sedekahkan atas nama orang-orang tersebut. Berapa jumlahnya? Ya diperkirakan. Hada wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Barakallah. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apa hukumnya jika seseorang ingin berhutang tapi memaksa? Itu pertanyaannya. Yang berhutang memaksa gitu ya. Nah, jamaah. Ya, tadi memang kita tidak membahas tentang keutamaan menghutangi orang lain. Kenapa dalam menghutangi orang itu kita tidak boleh mencari keuntungan? Kenapa ketika berdagang kita cari keuntungan? Asasnya beda. Ketika orang-orang musyrikin, Allah mengharamkan riba. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Apa bedanya? Aku punya uang 1 juta, aku belikan handphone, lalu aku jual handphone tersebut 1,5 juta, aku dapat untung 500. Kenapa nggak boleh? Apa bedanya aku kasih pinjam uang fulan 1 juta, lalu dia bayar 1,5 juta? Apa bedanya? Ini untung 500, ini untung 500. Bedanya, utang itu asasnya menolong orang lain. Dagang itu asasnya cari keuntungan. Sehingga ketika engkau menghutangi orang lain untuk mencari keuntungan, Allah murka kepadamu. Karena orang yang menghutangi orang lain itu dijanjikan akan dimasukkan surga sama Allah. Bahkan kalau dia ngutangin orang 1 juta, sampai pembayaran, tiap hari terhitung dia itu sedekah setengah dari uang tersebut. Dia sedekah 500.000. Ketika jatuh tempo, dia masih kasih waktu buat saudaranya untuk membayar. Terhitung dia sedekah full seperti uang yang dia pinjamkan. Bayangkan, uang kita nggak hilang tapi terhitung sedekah. Maka Allah murka ketika engkau cari keuntungan dari mengutangin orang lain. Gimana sekarang kalau ada orang yang hutang sama kita, maksa? Itu termasuk akhlak buruk. Kenapa? Karena menjadi hak kita tidak menghutangin orang. Namun kalau engkau melihat dia butuh, tanyain dia, apa kebutuhannya? Engkau hutangin dia berharap pahala dari Allah SWT, maka itu menjadi sesuatu yang indah buat dirimu. Dan ingat, Nabi SAW mengatakan ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kalau bayar utang. Nggak perlu ditagih dia bayar. Itu orang baik. Dan kalau ingin tahu orang yang karakter buruk nih, kalau ingin tahu orang itu karakternya baik atau buruk, lihat bayar utang nggak tuh orang. Kalau dia menunda-nunda pembayaran utang sedangkan dia mampu, udah, nih orang nggak benar. Tadi tuh nyambung ke pertanyaan
ke pertanyaan akhwat yang mau menikah sama laki-laki yang punya utang. Kalau suamimu, calon suamimu, orang yang memang Masya Allah, dia jual ini untuk melunasi utangnya, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata dia orang yang sulit membayar utang, itu tanda karakter buruk. Kemudian orang-orang yang memaksa ketika berhutang, udah minta, maksa lagi. Maka ini termasuk sebuah keburukan. Seharusnya dia bukan memaksa, tapi merayu, meminta. Insya Allah terbuka hati kawannya. Katakan kau orang baik, Masya Allah. Kau ahli sodako, Masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga engkau ya. Aku mau utang fulus sama engkau. Mungkin dia akan kasih utang. Jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya, saya punya cicilan atau hutang, tapi pengen beramal. Pertanyaannya, harus lunasi dulu hutang baru beramal, atau masih punya hutang bisa sambil beramal? Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya jamaah. Apakah orang yang berhutang itu bisa beramal? Tergantung utangnya. Ada utang yang jatuh tempo. Mau tidak mau engkau harus lebih mengutamakan kewajibanmu. Engkau lunasin utang tersebut. Tapi ada utang yang belum jatuh tempo. Anak janji akan bayar umpamanya Ramadan tahun depan. Apakah selama dari bulan Dzulhijjah sampai Ramadan dia nggak sedekah? Kalau suruh sedekah, anak masih punya utang. Engkau kalau masih punya utang bayarin sekarang. Tapi kalau engkau masih pembayarannya nanti, di sini engkau bisa beramal. Jadi beramal itu, sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan sedekah itu menjadi salah satu pintu rezeki. Namun ingat, jangan sampai engkau melakukan yang sunnah-sunnah yang wajib engkau tinggalkan. Jadi intinya ketika engkau punya hutang dan sudah jatuh tempo, maka bayarin. Ini juga menjawab pertanyaan mungkin orang, bisakah orang itu melakukan haji sedangkan dia punya utang? Iya, bisa aja. Asalkan tadi belum jatuh tempo pembayaran hutangnya. Dan syarat yang kedua, dia punya jaminan kalau dia mati mau main di Mekah, ada jaminan yang bisa melunasi utangnya. Kalau sudah jatuh tempo dan dia punya jaminan, yang pertama dia harus lebih mengutamakan bayar utangnya. Dia datang kepada orang tersebut, "Bang, aku nih hari ini harus bayar utang. Aku punya uang 100 nih. Kalau abang izinkan aku mau daftar haji. Abang tunda nanti pembayaran hutangnya." Nah, izin sama dia, karena itu sudah jadi hak dia dan kewajiban kita melunasin. Jadi intinya kalau bicara sedekah, beramal, yang di situ perlu mengeluarkan uang, apabila sudah jatuh tempo, maka utamakan yang wajib buat kita. Apabila belum jatuh tempo, maka engkau bebas. Karena memang belum waktunya membayar hutang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin pertanyaannya belum ada lagi. Ini pertanyaan dari saya pribadi. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita memberikan hutang sama orang, itu seperti apa pahalanya? Entah hutang tanpa riba, itu yang saya mau tanyakan. Siap, barakallahu fikum. Ya jamaah. Berkaitan dengan hutang ini memang ada adabnya. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada surat, ada ayat terpanjang. Di Al-Baqarah insya Allah 282. Itu ayat tentang hukum utang piutang. Ketika ada orang hutang sama kita dan ada tempo waktu, hendaklah dicatat. Dan ada 2 saksi. Dicatat. Bukan karena kita bakhil, enggak, ini arahan Allah SWT untuk dicatat. Dan orang yang menghutangi orang lain, subhanallah ya. Pernah Nabi SAW cerita tentang seorang laki-laki yang kemudian dihisab pada hari kiamat, dia nggak punya amal soleh. Nggak banyak amal soleh dia. Cuma kelebihan dia itu kana yudayun nas. Dia itu ya mungkin mengutangin orang. Mungkin barang atau apa. Dia berpesan kepada petugas-petugas dia, kepada anak buah dia. Dia mengatakan, "Idza laqita mu'siran fatajawaz anhu." Kalau engkau berjumpa dengan orang yang kesulitan untuk bayar hutang,
dia sulit hidupnya dan tidak bisa bayar hutang, tajawaz anhu, maafkan dia, udah halalkan buat dia. La'allallah an yatajawaza anna, dengan harapan Allah memaafkan dosa-dosa kita. Ketika hari kiamat dia berjumpa sama Allah, kata Allah, nahnu ahaqqu bihi, kita yang lebih pantas mengampuni dosa-dosa dia. Dia masuk surga jemaah, karena dia suka ngutangin orang dan memaafkan orang yang tidak mampu. Kemudian man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang yang beriman, salah satunya dengan mengutangin dia, Allah akan hilangkan buat dia kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Kemudian yang ketiga, tadi yang sudah disampaikan. Engkau ketika menghutangin orang lain, orang yang butuh memang dengan uangmu, engkau itu dapat pahala sodako. Pahala sodako. Ada orang butuh uang 5 juta, engkau kasih 5 juta. Terhitung sejak engkau memberikan hutang sama dia, uangmu dibawa, engkau sudah sodako 2,5 juta sama orang itu. Sampai hari pembayaran. Ketika jatuh tempo sebulan, ternyata dia nggak bayar. Dia minta maaf, belum bisa bayar. Dan engkau memaafkan dia, menunda lagi, maka akan terhitung. Itu full engkau sodako 5 juta. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan mithlai, double engkau sedekah sama dia. Apa nggak indah jemaah? Cuma tadi yang Anda sampaikan, orang-orang ini ketika berhutang hendaklah dia itu menjaga tanggung jawab dia. Kenapa banyak orang akhirnya nggak mengutangin orang lain? Karena banyak yang nggak bayar gitu. Akhirnya jadi berat buat kita. Maka kita pun perlu ngelihat orang tersebut ya. Bukan kita bakhil. Tapi kita juga diperintahkan untuk menjaga harta kita. Jangan buang-buang hartamu. Kau berikan kepada orang. Orang berhutang. Ternyata untuk kemaksiatan. Untuk hal yang gak benar. Maka kau dosa. Bahkan uangmu juga akan habis nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Bisa lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Maaf tadi ada yang kelewat. Assalamualaikum, mau tanya bagaimana kalau hutang budi atau hutang jasa Pak Ustadz? Apakah wajib dibayar? Masya Allah. Nah jamaah, Masya Allah ya. Ini hutang jasa, hutang budi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikan dia. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita. Kalau ada orang yang nolong kita, yang bantu kita, yang berbuat baik sama kita, Nabi memerintahkan kepada kita untuk membalasnya. Lalu gimana Ustaz kalau nggak punya apa-apa? Fa in lam tajidu ma tukafi'u Nabi. Kalau kalian nggak punya apa-apa yang bisa untuk membalas dia, faqulu lahu jazakumullahu khairan. Maka doakan orang itu. Katakan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Doakan orang itu. Jadi ada orang-orang yang pernah membantu kita. Yang mungkin kita, alhamdulillah karena jasa dia lah. Setelah bantuan Allah SWT tentunya, kita bisa seperti ini. Maka doakan dia. Ini termasuk membalas budi dia. Kalau ternyata orang itu nanti meninggal dunia, engkau perhatikan keluarganya. Ini termasuk kesetiaan kita sama orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kita perhatikan keluarganya. Kita perhatikan anak-anaknya. Dia sudah meninggal dunia. Dan ini bentuk membalas budi dia. Ada kejadian jemaah. Bagaimana Rasul SAW membalas budi orang. Ya. Pernah suatu hari Nabi SAW berkunjung ke rumahnya orang Badui. Di rumahnya orang Badui itu Nabi dihormatin, dijamu ya. Akhirnya setelah itu Nabi pulang. Sebelum pulang Nabi pesan sama orang Badui itu. Idza ataital Madinah atau idza ji'tal Madinah fa'tina. Kalau engkau datang ke kota Madinah, engkau jumpain aku ya. Nabi ingin membalas kebaikan dia. Akhirnya betul orang ini suatu hari berangkat ke kota Madinah, menjumpai Nabi SAW di Masjid Nabawi. Maka Nabi mengatakan kepada dia, sal hajatak. Nih engkau sekarang berada di tempat aku. Engkau minta apa sama aku? Nabi ini menawarkan kepada dia. Engkau minta apa? Untuk membalas kebaikan dia. Apa kata orang Badu ini? Dia mikir, dia mengatakan, naqah arkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli. Aku minta seekor onta betina untuk ditunggangan.
Dan aku minta beberapa ekor kambing lah supaya keluargaku bisa memeras susunya. Jamaah, permintaan orang Baduy ini banyak apa sedikit? Banyak. 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 Minta onta jamaah. Dan minta beberapa ekor kambing. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada para sahabat, ayajizu ahadukum ayyakuna mithla ajuzi bani Israel. Apa nggak bisa kalian itu meniru menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Dari kalangan Yahudi itu, Bani Israel. Sahabat tanya, wama ajuzu Bani Israel? Gimana ceritanya wanita tua renta itu dari kalangan Bani Israel? Lalu Nabi bercerita SAW. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya untuk meninggalkan Mesir, mereka pergi malam hari. Ketika mereka berangkat, mereka tersesat. Lalu Nabi Musa bertanya, anna lana hada, kok bisa kita tersesat? Padahal perencanaan sudah matang, mereka akan kabur dari jalan ini, jalan itu, jalannya nggak ketemu. Lalu sesepuh dari kalangan Bani Israel menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika meninggal dunia, dia berpesan, kalau kalian meninggalkan Mesir, kalian bawa jasadku. Itu pesannya Nabi Yusuf alaihissalam. Bawa jasadku. Akhirnya Nabi Musa bertanya, waman yadri qabra Yusuf? Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam? Gak ada yang tahu. Kecuali satu wanita yang sudah tua renta. Hanya dia yang tahu. Dan dia gak cerita sama orang. Hanya dia yang tahu. Lalu Nabi Musa minta perempuan itu didatangkan. Ketika wanita tua itu didatangkan, Nabi Musa mengatakan, kan Nabi Musa ini. Maka dia mengatakan, dullini ala qabri Yusuf. Tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Nabi Yusuf. Apa kata wanita tua ini? Hatta tu'tiani hukmi. Ya, aku kasih tahu tapi syaratnya permintaanku kau penuhi. Nih, itu tadi orang Badui punya permintaan. Nih, wanita tua renta punya permintaan sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wa ma hukmuki? Apa persyaratan? Apa jemaah? Minta onta, ingin awet muda, ingin rezeki yang banyak, ingin kambing-kambing, kalau sekarang mungkin mobil, rumah. Perempuan ini mengatakan, aku ma'aka fil jannah. Aku ma'aka fil jannah. Syaratnya, aku bersamamu di dalam surga. Subhanallah jamaah. Bukan mobil, bukan rumah. Nabi ingin mengingatkan bahwasanya yang dipinta oleh orang Badui ini sesuatu yang remeh sekali. Dunia dan isinya ini tidak lebih dari bangkai kambing, jamaah. Nggak lebih dari itu. Maka ketika orang ini punya kesempatan minta sama Nabi SAW, ternyata yang dipinta onta. Dunia yang dipinta. Ini Nabi ingin membalas budi dia. Tapi ternyata dia hanya minta dunia. Minta sesuatu yang remeh. Nabi Musa ketika diminta itu, maka dia melihat permintaannya berat sekali. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar persyaratan perempuan itu dipenuhi. Maka dipenuhi. Dan perempuan yang akhirnya menunjukkan di mana kuburan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Intinya kita diperintahkan untuk membalas budi orang lain. Kalau kita nggak punya harta, doakan orang itu. Doakan keselamatan dunia akhirat. Doakan dia masuk surga. Bukan hanya doakan rezekinya lancar. Dunia lagi yang kita mintakan buat dia. Mintakan buat dia sesuatu yang lebih indah dari dunia dan isinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah. Masih bisa pertanyaan lagi? Tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau izin bertanya, apabila punya hutang ternyata yang ngasih hutang sudah meninggal, bagaimana cara kita membayarnya? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah, ingat utang tetap hutang. Mau orangnya hilang, mau orang yang meninggal dunia, itu tanggungan buat kita. Ketika orang itu meninggal dunia, dan kita tahu
maka kita cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya. Sampaikan kepada mereka, cari siapa yang bertanggung jawab di sana ya. Maka sampaikan, ini aku dulu punya utang sama orang tuamu, dan berikan kepada mereka. Artinya utang itu tetap harus dilunasi dengan cara apapun. Makanya kalau nggak ketemu, caranya kita sedekah atas nama orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Selanjutnya, dalam masyarakat kita, kalau ada yang meninggal, pihak keluarga kadang diminta untuk mensedekahkan beras dalam jumlah tertentu dan diberikan ke fakir miskin, dengan tujuan apabila ada utang-utang dari si mayit yang tidak diketahui oleh pihak keluarga bisa dianggap terlunasi. Bagaimana hukumnya terhadap hal ini Pak Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fikum. Nah, yang pertama, hutang itu ada dua. Ada hutang sama Allah SWT, ada hutang sama makhluk Allah SWT. Kalau bicara hutang sama Allah yang berkaitan dengan puasa, kadangkala dia punya utang puasa. Di sini ada kondisi yang memang dia bisa bayar fidyah, memberi makan fakir miskin untuk melunasi utang dia sama Allah SWT. Tapi kalau yang hutang sama manusia, maka kita cari tahu dulu. Cari tahu dulu, sampaikan kepada keluarga, kerabat, sampaikan kepada mereka bahwasanya siapa yang mungkin punya tanggungan ya, atau yang abah kita berhutang sama mereka, kita sampaikan kepada mereka. Dan pembagian warisan, ingat pembagian warisan, Allah menekankan min ba'di wasiyatin yusa biha udain. Pembagian warisan itu setelah wasiat ditunaikan dan hutang dilunasi. Zubair bin Awam ketika meninggal dunia, dia pesan sama putranya, "Nak, Zubair ini meninggal dunia punya utang banyak." Sebenarnya dia nggak suka berhutang. Tapi orang-orang itu ketika dia mau titip uang sama Zubair, Zubair mengatakan, "Sudah, akadnya jangan hutang. Akadnya jangan titip. Soalnya kalau titip itu nggak boleh dipakai. Orang titip sama kita duit, konsekuensi orang titip amanah, mau duit nih 100 juta, titip sama kita, konsekuensinya kita nggak boleh pakai." Maka Zubair bin Awam mengatakan kepada mereka ketika titip, "Udahlah, supaya enak, aku bertanggung jawab, aku berhutang. Kalau titip hilang dan orang yang dititipin itu tidak melakukan kesalahan, maka uang itu hilang. Mamanya rumahnya kebakaran, ya udah hilang duitnya. Tapi kalau umpamanya itu hutang, mau rumahnya kebakaran, tetap hutang tanggung jawab dia." Akhirnya semua orang akadnya hutang. Dia berpesan kepada anaknya, "Nah, kalau abah meninggal dunia, tolong lunasin hutang-hutang abah. Dan kalau engkau kemudian nggak mampu untuk melunasin utang-utang abah, engkau minta tolong sama tuannya abah, sama majikannya abah." Abdullah bin Zubair tanya, "Waman maulak ya abah, siapa tuanmu?" Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau nggak mampu bayar utang, minta tolong sama Allah. Makanya Abdullah bin Zubair itu ketika nggak mampu melunasin utang abahnya, dia minta tolong sama Allah SWT. Akhirnya dia itu selama 4 tahun warisan nggak dibagi, jemaah. Tiap tahun ketika musim haji dia mengumumkan, siapa yang Zubair punya utang sama dia, tolong datang. Selama 4 tahun. Setelah 4 tahun baru warisan dibagi. Jadi urusan utang ini nggak main-main. Jadi keluarga, mereka tidak hanya dengan sedekah selesai urusannya. Enggak, mereka harus cari. Nanti setelah itu, kalau untuk berhati-hati, nggak ada masalah. Mungkin ada orang-orang yang kita nggak tahu, kita nggak kenal, maka kita sedekah. Ini bukan atas nama ayah ya. Ini sedekah nantinya atas nama orang yang ayah punya utang sama dia. Kan tadi kita sampaikan, kalau kita berhutang kepada orang yang kita nggak tahu orang itu ada di mana, maka kita keluarkan uang, kira-kira sejumlah utang kita sedekahkan atas nama siapa? Atas nama pemilik uang. Nanti kalau dia ketemu kita, baru kita sampaikan kepada dia. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
Ini ada 2 pertanyaan lagi Pak Ustadz. Siap. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau hutang janji, misalnya janji mau memberangkatkan umroh, ternyata keburu meninggal dunia, itu seperti apa? Terus satu pertanyaan lagi, saya gabung aja ya Pak Ustadz. Siap. Nah, ketika kita terlilit hutang orang lain, karena yang sudah berhutang tidak mau bertanggung jawab kepada pemilik uang, itu bagaimana? maksudnya kita jadi jaminan. Jadi mungkin, iya, kayaknya seperti itu. Ya, jadi dia, ya. Nah, taib jamaah, janji itu adalah hutang. Jadi ketika umpamanya ayah kita janji sama fulan, kepingin memberangkatkan umroh ya, kemudian meninggal dunia. Apakah ahli warisnya wajib menepatin janji ayahnya? Kalau wajib enggak. Karena udah selesai, ayahnya meninggal belum sempat memenuhi janjinya. Tapi menjadi sebuah kemuliaan ketika anak-anaknya memenuhi janji tersebut. Artinya kita juga nggak boleh nagih karena udah meninggal dunia dianya. Dan secara otomatis harta itu jatuh kepada ahli waris, bukan hartanya dia lagi. Makanya ketika anak mau mengeluarkan uang itu untuk janji ayahnya, maka itu jadi sebuah kemuliaan buat anak-anaknya. Tapi bukan sebuah kewajiban. Kadang-kala ada orang juga pernah janji lalu dia nggak punya uang. Ya udah, dia jangan terbebani dengan hal itu karena memang dia berjanji untuk memberangkatkan umroh tentunya ketika mampu. Tapi ketika tahu-tahu memang uangnya habis atau apa, maka dia minta maaf. Tapi yang jelas jangan sampai engkau mengingkari janji dalam kondisi engkau niat untuk mengingkari janji. Jadi memang dari awal kita janji, bohong janji kita. Itu sifat orang-orang munafikin. Baik, kemudian kalau tadi kita menjadi jaminan, mamanya anak, ada sahib anak mau utang sama fulan, dia nggak kenal sama fulan. Akhirnya anak yang ngutangkan, anak pinjemin fulus lah buat fulan, kesian fulan ini. Anak pasang badan. Ketika dia nggak bayar, maka anak wajib bayar. Ketika dia nggak bayar, karena kita jaminannya, maka kita wajib bayarin. Ini salah satu bentuk tanggung jawab. Karena tuh orang nggak kenal sama fulan, dia kenalnya sama anak. Dan anak memasang badan untuk orang itu agar minjamin dia. Urusannya nanti pada hari kiamat dia utang sama antum. Dia punya utang sama antum. Jadi bukan dia punya utang sama dia karena antum sudah ngelunasin utang dia. Jadi urusan utangnya urusan yang sangat menakutkan sekali jamaah. Sekali lagi, antum mampu hidup tanpa hutang. Antum mampu punya rumah tanpa hutang. Punya mobil tanpa hutang. Usaha tanpa hutang. Terus caranya gimana? Minta tolong sama Allah SWT. Berusaha untuk duduk. Ada namanya fikih prioritas kebutuhan kita. Jangan membeli sesuatu yang memang tidak perlu. Hanya sekedar gengsi untuk gaya hidup. Jangan. Hiduplah berbahagia. Gembira tanpa hutang. Baik, tadi masalah doa-doa yang tadi kita baca ya Maya. Mungkin nanti akan dikirim via Mbak Ranti Purnamasari insyaallah ya. Doa-doa tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada Tengku Firmansyah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Syafiq atas ilmunya malam ini tentang terlilit hutang. Mungkin dari Juragan ada pertanyaan? Nggak ada, terima kasih. Pencerahan, tapi gara-gara pencerahan ini banyak yang pucat ini. Terima kasih sekali Ustaz. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk mengisi acara taklim di AMP dan sangat kami tunggu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tengku silakan dilanjutkan. Alhamdulillah. Itu aja Pak Ustadz Syafiq. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga hutang-hutang kita bisa langsung dilunasin. Dan hutang jasa, hutang budi, dan juga hutang-hutang lainnya bisa segera kita tunaikan semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisa doa. Pak Ustadznya masih ada? Masih.
Masih ada Ustaz. Ya. Baca doa ya Mas. Pak Ustadz ya, mungkin ya untuk penutupnya kita minta doa dari Pak Ustadznya, minta karomah doanya itu aja. Siap, barakallahu fikum. Saya yang pertama, banyak-banyak berdoa. Karena kadangkala kita itu kalau ngaminin doa, nggak khusyuk. Karena nggak paham sama doa yang dibaca sama Ustaz. Tapi kalau engkau berdoa mohon sendiri ya dari hati, setan aja doa dikabulkan sama Allah SWT. Iblis tuh doa dikabulin sama Allah SWT. Karena dia minta dengan sangat kepada Allah SWT. Maka kadang-kala doa-doa kita tadi, doa-doa tentang supaya dilunasin hutang. Kenapa kok jawabannya lambat ya? Kadang-kala kita membacanya tidak dari hati kita. Hanya sekedar membaca lafal-lafal doa tersebut. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW, biasa beliau baca ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana ala man zalamana. Wansurna ala man adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.